pencoblosan tahun 2020 kemarin, tiba-tiba ada orang yang menelpon saya. Bahkan bukan saja menelpon, tapi ada utusan yang dikirim datang ke kediaman saya di Limumil. Tujuannya adalah untuk bernegosiasi agar supaya suara Nina Rama itu dipindahkan kepada kandidat tertentu supaya dia dimenangkan. Tentu saja dengan imbalan uang dalam jumlah tertentu. Ini perlu saya sampaikan agar supaya diketahui oleh publik SBT bahwa siapa yang mau menjadi pemimpin di SBT ini penuh dengan rencana manipulasi. Itu adalah cara saya menyelamatkan SBT. Sebagai pejuang pemekaran, saya merasa saya harus selamatkan SBT dari calon-calon pemimpin yang ingin berkuasa dengan cara yang penuh dengan manipulatif. Ini adalah rahasia yang selama ini belum diketahui oleh banyak orang. Dan setelah itu, saudara-saudara sekalian, diikuti dengan isu-isu bahwa saya dibayar 4 miliar dan seterusnya dan seterusnya. Saya bilang ya, saya sih butuh duit juga, tapi kalau 4 miliar terlalu banyak lah. Yang herannya adalah banyak pejabat di SBT yang hari ini turun dari kampung ke kampung, pasang baliho, pasangan calon gubernur tertentu, lalu memobilisasi para pegawai turun ke lapangan untuk bekerja untuk pasangan tertentu yang menurut hasil survei ini tidak akan mungkin menang. Memangnya mereka berjuang ini lalu kita tidak tahu? Kan kita tahu juga. Apakah kita marah? Tidak, kita tidak marah. Tapi kita juga tidak lupa. Begitu kira-kira. Saya ulang lagi. Siapa yang pasang baliho di kampung mana? Sekdanya panggil pejabat siapa-siapa, ditugaskan di kampung-kampung apa? Kan saya tahu. Kepala desa saja bisa punya informan banyak, masa seorang Abdullah Fanat tidak punya orang yang bisa menjadi kepala. Kalau dilantik pada tanggal 17, itu berarti cuma 2 bulan setengah. Itu sudah ada bupati baru. Kok pejabat-pejabat kita, para pegawai kita takut dengan 2 bulan setengah, lupa dengan 5 tahun. Sementara para pejabat kita yang dibiayai dengan uang rakyat, mereka sadar bahwa rakyat ini dalam keadaan susah, tapi masih mau berjuang untuk mempertahankan kepemimpinan yang membuat banyak orang susah seperti ini, gitu. Saya heran juga. Tapi memang magic dari jabatan itu besar. Uang itu bisa mempengaruhi orang pun akal sehat. Rupanya kawan-kawan kita ini lupa bahwa jejak digital itu tidak hilang. Jadi waktu dia rilis 2 hari kemarin, kemudian orang memunculkan dia punya hasil rilis 5 tahun kemarin, akhirnya dia gelagapan juga. Ternyata memang 5 tahun belum ada strategi yang berubah. Dia masih menggunakan strategi yang sama. Kalau mereka memaksa, kita akan bertabrakan. Apakah kalian setuju? Setuju. Antisipasi awalnya adalah, saudara-saudara sekalian, teori seperti ini hanya bisa diterapkan di pusat-pusat kota. Karena orang-orang muka-muka baru pasti tidak dikenal. Artinya bahwa besok sampai lusa itu kalau kartu undangan kita tidak ada, belum dibawa, kita harus kejar sendiri. Setuju? Setuju. Oke.
Masing-masing saya harapkan setelah coblos selesai, kalau bisa baik perempuan dan laki-laki, jangan buru-buru meninggalkan TPS itu sendiri. Setuju? Insya Allah kita makan telat sedikit gak apa-apa. Yang penting kita kawal kemenangan yang sudah ada di depan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Ketua Tim Relawan Inama, ada juga Ketua Tim Relawan Laumena dan juga Bendahara Tim Inama, Bapak Ibu, para relawan, simpatisan, dan para pendukung sekalian yang insya Allah dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah malam ini kita bertemu di tempat biasa di kediaman Bapak Dula dan Mama Ani di Mumir, dan beta kebetulan baru sampai dari Ambon tadi pagi. Ya tentu saja dari ketorang mungkin ingin mendapatkan informasi-informasi terkini, terus kemudian informasi-informasi seputaran perkembangan Laumena di seluruh Maluku dan juga perkembangan analisa pelaksanaan pilkada besok di SBT, baik itu untuk Inama dan Laumena sendiri. Saat ini kita menyampaikan beberapa hal dan kita harap ini bisa diikuti juga oleh tim relawan baik Laumena dan Inama di 15 kecamatan di seluruh Kabupaten Seram Bagian Timur, mulai dari Kecamatan Teur, Kecamatan Wakati, Gorong Timur, Kecamatan Pulau Gorong, kemudian Kecamatan Pulau Panjang, Kecamatan Siwalalat, Turinama, Kelemuri, Seram Timur Geser, Sirita Beda Timur, Tutuk Tolu, Kecamatan Kian Darat, Kecamatan Teluk Waru, Kecamatan Bula, dan juga Kecamatan Pulau Barat. Saudara-saudara sekalian yang ada di kediaman di Mumir dan juga teman-teman yang sedang berjuang di lapangan di 15 kecamatan. Informasi pertama, beta ingin menyampaikan tentang perkembangan Laumena di seluruh Maluku. Meskipun mungkin teman-teman sudah mengikuti pemberitaannya melalui koran-koran dan juga melalui media sosial, bahwa hasil survei terakhir menjelang pencoblosan tanggal 27 November 2024, pasangan Laumena itu menempati ranking teratas. Pasangan Laumena hasil survei terbaru mencapai 45,8%. Kemudian diikuti dengan pasangan yang kedua, yaitu pasangan nomor urut 2, Pak Murad Ismail dan Pak Michael Watimena. Mereka menempati urutan kedua dengan perolehan persentase suara, perolehan hasil survei 30,1%. Kira-kira kita selisihnya itu sekitar 15% lebih. Kemudian pasangan Jeffrey Mukti Kaliobas di urutan ketiga dengan angka 20,7%.
Yang belum menentukan pilihan 3,5%. Yang menariknya, teman-teman semua yang ada di kediaman Deli Mumir dan di 15 kecamatan, hasil survei lembaga yang sama di bulan Oktober itu kemenangan Lawamena itu tipis. Ya, Lawamena sudah menang di ranking pertama pada bulan Oktober dengan angka 37,1%. Kemudian pasangan nomor urut 1 Murad Michael di angka 35,8%. Saya ulang lagi, Lawamena 37,1, sementara nomor urut 2 Pak Murad dan Pak Michael 35,8. Itu menang tapi tipis, 2 saja. Kemudian pada bulan Oktober itu pasangan nomor urut 1 Pak Jeffrey Pak Mukti itu 23,5%. Nah, yang menariknya 1 bulan kemudian itu mereka punya malah turun. Dari Pak Murad Pak Michael 35,8 turun menjadi 30,1. Kemudian Pak Jeffrey dan Pak Mukti itu dari 23 turun menjadi 20,7. Dan pasangan Lawamena dari 37,1 dia mengalami kenaikan menjadi 45,8. Gitu. Itu bisa digambarkan bahwa yang tadinya mendukung dua pasangan ini berpindah ke pasangan Lawamena. Kira-kira itu kira-kira informasi tentang Lawamena yang tentu saja itu merupakan hasil kerja dari teman-teman semua di lapangan, baik yang ada di Kabupaten SBT dan juga di 10 kabupaten kota lain di Maluku. Informasi lain yang luar biasa menarik adalah persaingan di Kabupaten SBT antara 3 paslon, baik nomor urut 1 Pak Jeffrey Pak Mukti, kemudian Pak Murad Pak Michael, dan Lawamena sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesuai hasil survei untuk kabupaten, saudara-saudara, saya akan menjelaskan juga tentang 3 pasangan calon gubernur ini, khususnya di Kabupaten Seram Bagian Timur. Kabupaten Seram Bagian Timur, dari 3 pasangan ini, saudara-saudara sekalian, itu pasangan Lawamena menang telak di Kabupaten Seram Bagian Timur dengan angka 62,5%. Ya. Yang kedua, ranking kedua ditempati oleh pasangan nomor urut 2, yakni Murad Ismail Michael Lawamena dengan angka 22,9%. Lalu kemudian pemenang ketiganya itu Jeffrey MK dengan angka 8,3%. Ini memperlihatkan bahwa
dari 5 pasangan calon bupati, wakil bupati di SBT. Mungkin pilihan mereka di kabupaten itu boleh berbeda-beda, tetapi untuk provinsi itu banyak memberi dukungan kepada Laumena. Lalu kemudian pertanyaannya adalah, apakah pasangan JAR MK yang di Kabupaten SBT kalah, dia bisa menang di 10 kabupaten kota lain? Ya. Orang tiang bendera di Pulau Kelang dibilang masuk. Artinya bahwa kalau kalah di SBT belum tentu, bagaimana mungkin bisa kalah di kabupaten lain. Kenapa? Karena Pak Mukti kan sedang berkuasa. Kalau di kabupaten sendiri dia kalah, bagaimana dia bisa menang di kabupaten lain? Yang herannya adalah banyak pejabat di SBT yang hari ini turun dari kampung ke kampung, pasang baleho, pasangan calon gubernur tertentu, lalu memobilisasi para pegawai turun ke lapangan untuk bekerja untuk pasangan tertentu yang menurut hasil survei ini tidak akan mungkin menang. Menurut saya ini kekeliruan besar. Kenapa kekeliruan besar? Yang dikejar ini hanya sebatas menjaga reputasi dan kredibilitas seorang tokoh tertentu di kabupatennya. Itu aja yang mau dijaga. Padahal kerugiannya jauh lebih besar. Di mana kerugiannya? Karena bisa jadi pasangan yang diperjuangkan oleh para pejabat dan pegawai di SBT bisa jadi mungkin dia menjadi pemenang di SBT, tapi kan menurut saya tidak mungkin. Meskipun dia menang di SBT belum tentu juga dia menang di Maluku, kan begitu logikanya. Tetapi ini semata-mata cuma menjaga reputasi dan kredibilitas. Tetapi kerugiannya adalah jika sesuai dengan hasil survei ini lalu kemudian Laumena menang di Maluku, tetapi di Kabupaten Serang bagian timur Laumena kalah, kita sangat dirugikan karena nilai tawar kita di mata Gubernur Hendrik itu menjadi rendah. Padahal para pejabat yang ada di SBT ini orang pintar-pintar semua, yang tahu mengkalkulasi soal kebijakan-kebijakan penganggaran di setiap tingkatan pemerintahan, baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten. Saya menduga mereka berjuang ini semata-mata untuk menjaga reputasi tokoh tertentu saja. Kerugian yang kedua, memangnya mereka berjuang ini lalu kita tidak tahu? Kan kita tahu juga. Apakah kita marah? Tidak, kita tidak marah. Tapi kita juga tidak lupa. Begitu kira-kira. Saya ulang lagi, siapa yang pasang baleho di kampung mana, sekdanya panggil pejabat siapa-siapa, ditugaskan di kampung-kampung apa, kan saya tahu. Kepala desa saja bisa punya informan banyak, masa seorang Abdullah Fanat tidak punya orang yang bisa memberi informasi.
Selanjutnya saudara-saudara sekalian, apakah mereka tidak merasa dan tidak menyadari bahwa hari Rabu itu rakyat SBT akan memilih bupati yang baru, yang insya Allah akan dilantik pada bulan Oktober, bulan Februari, ya sekitar tanggal 17-an. Itu artinya bahwa terhitung sejak tanggal 27 hari Rabu esok lusa, itu 3 bulan lagi sudah ada bupati baru yang dilantik di SBT dan gubernur baru yang dilantik di Maluku. Meskipun besok hari ini bupati SBT yang karena mencalonkan diri lalu dia harus cuti karena perintah undang-undang, dia masuk besok hari Senin, lalu kemudian semua orang ketakutan gitu. Semua orang ketakutan. Sekda harus panggil semua pejabat, tugas sana, tugas sini, turun di kampung A, kampung B. Yang dari Lehitu disuruh pulang ke Lehitu untuk kerja, untuk pilgub. Yang dari Salahutu disuruh pulang, dan seterusnya, dan seterusnya. Padahal, nanti bulan Februari itu akan pergantian kepemimpinan. Saya ulang lagi, bulan Februari itu 3 bulan saja terhitung dari Desember, Januari, Februari. Kalau dilantik pada tanggal 17, itu berarti cuma 2 bulan setengah. Itu sudah ada bupati baru. Kok pejabat-pejabat kita, para pegawai kita, takut dengan 2 bulan setengah, lupa dengan 5 tahun. Tapi tidak apa-apa. Kita adalah orang-orang yang ikhlas berjuang. Saya dan kalian semua adalah orang-orang yang prihatin, yang sedih dengan keadaan SBT hari ini. Dan kita berjuang dengan keikhlasan, dengan partisipasi tenaga, kendaraan, uang, dan seterusnya, dengan semangat tunggal, yaitu kita mau merubah SBT. Sementara para pejabat kita yang dibiayai dengan uang rakyat, mereka sadar bahwa rakyat ini dalam keadaan susah, tapi masih mau berjuang untuk mempertahankan kepemimpinan yang membuat banyak orang susah seperti ini, gitu. Saya heran juga. Tapi memang magic dari jabatan itu besar. Uang itu bisa mempengaruhi orang pun akal sehat. Oleh karena itu, kita terima saja. Saya minta kepada semua relawan, pendukung untuk tetap konsisten dan untuk beberapa hari ke depan. Nah, berikutnya saya akan memberi beberapa perspektif tentang hasil perjuangan teman-teman untuk Pilkada SBT. Teman-teman telah berjuang berbulan-bulan dengan kekurangan di sana sini, dengan suka duka. Satu orang pengerokok sabatan bisa 3 orang isap, dan seterusnya dan seterusnya. Hari ini kita tidak punya lembaga survei secara resmi, tetapi saya menitipkan kepada lembaga survei tertentu. Hari ini kita menang. Amin. Lucunya adalah menjelang 3 hari
menjelang 4 hari, 5 hari, lalu ada kandidat lain yang merilis hasil survei mereka. Ada yang menempatkan Ina Ama pemenang pertama dan mereka pemenang kedua dengan selisih tipis. Ada yang menempatkan mereka sebagai pemenang, Ina Ama ranking kedua dengan selisih 5%. Lalu kemudian tidak perlu saya bertanya, tetapi saya bersyukur karena semua yang mereka rilis tetap menempatkan Ina Ama itu di ranking pertama atau ranking kedua. Itu hasil survei mereka, bukan hasil survei kita. Wajar kalau mereka yang melakukan survei, mereka di ranking pertama kan wajar. Tapi kalau kita tidak membayar survei, lalu mereka menempatkan kita di ranking pertama, itu sebuah kejujuran. Sebaliknya, mereka yang survei, yang membayar survei, lalu menempatkan mereka di ranking pertama, kita di ranking kedua, saya pikir alhamdulillah juga. Karena kita tetap berada di ranking pertama dan ranking kedua itu tergantung siapa yang jujur gitu kira-kira. Dari kejadian kemarin dan hari ini, di mana diviralkan pasangan tertentu dengan elektabilitas berada di ranking pertama, menempatkan pasangan Ina Ama di ranking kedua dengan selisih 5%, kemudian saya ingat-ingat 5 tahun lalu. 5 tahun lalu menjelang pencoblosan seperti ini, ada kandidat yang merilis bukan hasil survei. Lalu itu diberitakan di koran Ambon Express dengan angka 35% lebih memenangkan pasangan tertentu. Lalu koran itu dibeli dalam jumlah yang banyak, disebarkan di kampung-kampung bersamaan dengan pembagian praktek. Rupanya kawan-kawan kita ini lupa bahwa jejak digital itu tidak hilang. Jadi waktu dia rilis 2 hari kemarin, kemudian orang memunculkan dia punya hasil rilis 5 tahun kemarin, akhirnya dia gelagapan juga. Ternyata memang 5 tahun belum ada strategi yang berubah. Dia masih menggunakan strategi yang sama. Saudara-saudara sekalian, bisa dibayangkan pola yang sama 5 tahun yang lalu, dia kembali mengulang di hari ini. Tetapi saya tidak kaget, karena saya mengikuti di beberapa kampanye-kampanye mereka selalu mengatakan kami menang di 8 kecamatan, kami menang di Werinama, kami menang di kecamatan Siwalala, dan seterusnya dan seterusnya. Dalam politik, alhamdulillah teman-teman Ina Ama tidak berpikir untuk mengambil langkah-langkah yang curang. Kekuatan kalian adalah solidaritas, kemudian kandidat kalian, lalu kemudian diorganisir secara baik oleh ketua tim dari partai dan juga ketua tim relawan, dan keunggulan kalian adalah program-program yang ditawarkan. Sementara kawan-kawan yang lain masih tetap di panggung menggunakan teori mencaci maki. Saya heran juga.
Apakah mereka tidak belajar bahwa cara seperti itu tidak laku lagi di zaman ini? Saya senang karena memang setelah ada beberapa kandidat yang menggunakan metodologi mencaci maki, statement jangan pilih orang Bugis, jangan pilih orang Papua, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ini memberi pelajaran yang berharga kepada kita semua bahwa ternyata memang kita butuh waktu lama untuk belajar menjadi orang yang berguna untuk orang banyak, tidak memandang suku, agama, ras, dan seterusnya dan seterusnya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ada sebuah cerita menarik di tahun 2020 yang hari ini ingin saya sampaikan untuk didengar oleh kalian sebagai pejuang-pejuang Ina Ama, baik yang ada di Kota Bula dan ada di 15 kecamatan yang lain. Tahun 2020, pada saat itu pasangan yang saya dukung adalah pasangan Nina Rama, Rohani Fana, dan Muhammad Ramli Mahu. Setelah pencoblosan sore hari itu, kemudian sesuai dengan updating data kita, itu kita udah tahu bahwa Nina Rama itu kalah. Ini adalah rahasia yang belum pernah saya ceritakan. Tapi hari ini saya ceritakan agar supaya diketahui oleh rakyat SBT untuk memperkuat manipulasi kandidat-kandidat tertentu dalam kaitannya dengan merilis hasil survei itu sendiri. Pada saat pencoblosan tahun 2020 kemarin, tiba-tiba ada orang yang menelpon saya. Bahkan bukan saja menelpon, tapi ada utusan yang dikirim datang ke kediaman saya di Limumil. Tujuannya adalah untuk bernegosiasi agar supaya suara Nina Rama itu dipindahkan kepada kandidat tertentu supaya dia dimenangkan. Tentu saja dengan imbalan uang dalam jumlah tertentu. Ini perlu saya sampaikan agar supaya diketahui oleh publik SBT bahwa siapa yang mau menjadi pemimpin di SBT ini penuh dengan rencana manipulasi. Lalu waktu itu, karena saya seorang politisi, tentu saja saya menjawab dengan politis. Saya bilang oke, saya minta waktu 2 jam. Saya setuju kita bernegosiasi, tapi saya minta waktu 2 jam. Itu sudah dijelaskan bahwa nanti akan dilakukan perubahan di kecamatan-kecamatan tertentu di mana suara Nina Rama itu dialihkan ke pasangan tertentu. Lalu kemudian saya minta waktu 2 jam. Kenapa saya minta waktu 2 jam? Karena calon wakil bupati pada saat itu Pak Muhammad Ramli Mahu masih di kampungnya. Saya cek, saya perkirakan beliau sampai di Bula itu sekitar 2 jam. Rupanya kawan-kawan yang mereka melakukan negosiasi dengan saya itu merasa sudah ada green light, begitu, ada lampu hijau bahwa saya sudah setuju. Saya butuh waktu 2 jam untuk saya ambil keputusan. Dan mereka itu sudah siap untuk melakukan perubahan di bawah. Karena konon semua sistem sudah dikuasai, siap untuk melakukan perubahan. Apa yang terjadi saudara-saudara semua? 2 jam itu saya undur cuma menanti Pak Mahunya sampai di sini. Setelah Pak Mahu sampai, saya panggil di dalam,
bersama Ibu Ani berdiskusi. Waktu itu ketua timnya adalah Pak Haji Teddy Moksal. Berdiskusi, saya bilang begini, ini harus segera kita umumkan. Karena Adil sudah tahu dia adalah pemenang. Kalau saya setujui untuk ini dilakukan perubahan, ini akan terjadi buru-buruan. Ini harus segera kita lakukan. Tidak boleh menunda. Karena kalau menunda itu lebih berbahaya. Alhamdulillah Pak Mahu tidak keberatan. Kita keluar dan langsung kita konferensi pers. Apa yang terjadi saudara-saudara? Mereka kaget. 2 jam itu saya minta diundur. Bukan saya beri persetujuan, tapi saya mau konferensi pers. Itu adalah cara saya menyelamatkan SBT. Sebagai pejuang pemekaran, saya merasa saya harus selamatkan SBT dari calon-calon pemimpin yang ingin berkuasa dengan cara yang penuh dengan manipulatif. Ini adalah rahasia yang selama ini belum diketahui oleh banyak orang. Dan setelah itu saudara-saudara sekalian diikuti dengan isu-isu bahwa saya dibayar 4 miliar dan seterusnya dan seterusnya. Saya bilang ya, saya sih butuh duit juga, tapi kalau 4 miliar terlalu banyak lah. Saudara-saudara sekalian, jadi mereka memang merilis hasil survei yang belum dapat kita tahu lembaga itu kredibel atau tidak, tetapi secara politis itu adalah taktik untuk diikuti dengan langkah-langkah manipulatif lain. Terdeteksi mereka sudah menginventarisir surat suara sisa yang tidak tercoblos di dalam kotak bula yang tersebar di sekian TPS itu berjumlah kurang lebih 6.000. Itulah yang akan diincar untuk digunakan dan patut diduga bahwa ini melibatkan lembaga-lembaga tertentu. Jadi kita sudah deteksi bagaimana cara mereka memainkannya, sudah kita deteksi, dan karena itu saya minta kepada pendukung dan teristimewa tim Inaama, baik partai koalisi dan juga tim relawan, untuk berhati-hati dengan rencana ini. Untuk tegasnya ingin saya sampaikan bahwa hasil survei itu dirilis dengan maksud akan diikuti dengan manipulasi menggunakan kartu suara yang tidak terpakai yang diperkirakan sejumlah 6.000 di dalam kota Bula dan sekitarnya itu. Oleh karena itu, himbauan saya adalah tim koalisi dan tim relawan harus mengambil langkah-langkah antisipasinya. Di atas itu semua, agar supaya Bawaslu harus hati-hati. Dan saya menghimbau kepada semua pendukung Inaama untuk kita siap menghadapi kemungkinan ini dengan risiko terburuk. Artinya bahwa kita akan pertaruhkan kredibilitas SBT dengan cara seperti ini. Kalau mereka memaksa, kita akan bertabrakan. Apakah kalian setuju? Setuju. Antisipasi awalnya adalah, saudara-saudara sekalian, teori seperti ini hanya bisa diterapkan di pusat-pusat kota. Karena orang-orang muka-muka baru pasti tidak dikenal. Ini tidak bisa diterapkan di Gorong, tidak bisa diterapkan di Wirinama, tidak bisa diterapkan di Kilimuri, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu saya minta semua pendukung tim
baik koalisi dan relawan Inama untuk mengawasi secara ketat mulai dari Bula Air sampai dengan Englas. Silakan, kalian boleh bertepuk tangan. Kita akan memulainya dengan semua pendukung Inama harus proaktif. Artinya bahwa besok sampai lusa itu kalau kartu undangan kita tidak ada, belum dibawa, kita harus kejar sendiri. Setuju? Setuju. Oke. Masing-masing saya harapkan setelah coblos selesai, kalau bisa baik perempuan dan laki-laki jangan buru-buru meninggalkan TPS itu sendiri. Setuju? Insya Allah kita makan telat sedikit nggak apa-apa. Yang penting kita kawal kemenangan yang sudah ada di depan mata. Nanti dengan informasi ini mungkin secara teknis akan dibahas secara tersendiri oleh ketua tim relawan dan juga ketua tim partai koalisi untuk tindak lanjutnya. Saya pikir dengan cara seperti itu kita akan menyelamatkan bukan saja kemenangan Inama, tetapi menyelamatkan SBT dari pemimpin yang ingin berkuasa dengan cara-cara yang penuh dengan manipulasi. Semoga saja informasi ini bisa didengar mulai dari Teur sampai dengan Digil. Mari kita sama-sama menjaga kemenangan ini pada tanggal 27 November 2024. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.